Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita mulai pengajian kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kefahaman berupa rizki ilmu yang diberikan kepada kita semua, juga Allah berikan kita kemampuan untuk menghafal dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali murajaah atau mengulang surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Jangan lupa tajwidnya, makharijul hurufnya. Yang paling utama itu di surah An-Nas ada ikhfa, kemudian di surah Al-Falaq itu kita kemarin dapat ilmu qalqalah, falaq, ma khalaq. Oke, kita baca satu persatu ayatnya bareng-bareng, dari mulai surah An-Nas dulu. Yo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Al-Falaq. Bismillah. Waqaf huruf ba, qalqalah huruf ba, ketika itu di waqaf maka bibir agak kedalemin. Idza waqab. Dengan otomatis itu akan keluar sendiri qalqalahnya. Idza waqab. Bukan waqab tapi waqab. Gitu ya. Saya ulang nih ya. Dengerin, mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, coba sekali lagi ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, enak tuh. Sekarang coba kita tutup Qur'annya. Ingatlah, yang penting itu kan kalau di Al-Falaq cuma naffatsati itu aja. Cuma itu, sama di An-Nas cuman malikin nas bukan malikin nas. Itu aja. Cuman dua kuncinya. Yang banyak orang salah gitu. Yuk, bismillah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad, itu aja sih. Ha sama ha. Oke, yuk sekarang kita masuk ke surah Al-Ikhlas. Kemarin Al-Falaq sama An-Nas sudah ini ya, tafsir yang lewatnya udah ya. Kita sekarang ke surah Al-Ikhlas dan Al-Lahab kalau keburu. Di sini kita udah dapat pelajaran tentang qalqalah, dan ini di surah Al-Ikhlas diulangin lagi, qalqalah kubra yaitu huruf dal. Dah. Yang bisa diingat huruf qalqalah yang paling gampang dihafalkan adalah baju di toko. Ba, jim, dal, tof, to, kof. Oke, yuk kita mulai seperti biasa. Saya baca kemudian di moraja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Yuk. Qul pakai qaf, jangan pakai kaf. Kenapa? Sebab qul artinya katakan, kalau kul artinya makanlah. Jangan sampai makanlah Allah. Nah, lo emang Allah dari roti. Gitu ya. Kemudian hu ada huruf besar, huwallah, Allahnya juga ha besar. Huwallahu ahad. Nah, ahad. Kemudian dalnya itu karena adanya di akhir ayat, kemudian barisnya dhammatain dimatikan menjadi sukun. Maka qul huwallahu ahad. Ahad sama dengan hasad. Cara memberhentikannya sama, lidah di atas kemudian dilepas. Ahad. Nah, keluar sendiri e-nya. Itu qalqalah. Oke, ahadnya jangan lupa haknya ha kecil. Sekali lagi, qul huwallahu ahad. Yuk. Allahu Samad. Kedengaran nggak ada suara angin yang bersiul dari bibir saya ini? Allahu Samad. Itu cara membedakan sa dengan sad, yaitu kalau hus somad nggak ada istilah angin yang keluar seperti siul. Tapi kalau pakai sad itu ada seperti siul. Seperti Al-Fatihah, ihdinas siratal ladzina, ada shad. Oke. Ini nih yang paling gampang nih. Bibir ini turun ke bawah. Shad. Samad. Siratal samad. Tetap latihan. Jangan satsut-satsut perempuan lewat minggir. Ya, sekali lagi ya. Allahu Samad. Yuk. Allahu Samad. Nah, lumayan. Lam yalid wa lam yulad. Yuk. Lam yalid wa walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dihadapkan sama tajwid itu ada izhar syafawi di yulad. Yulad. Huruf ya berbaris fathah bertemu dengan huruf waw, maka dibacanya yu. Jelas. Yulad. Walam yakul lahu itu idgham bila gunnah. Idgham yang dengan gunnah atau dengan dengung itu idgham bila gunnah artinya idgham tidak dengan dengung. Tapi kalau idgham bi gunnah, idgham dengan dengung. Gunnah itu artinya dengung atau nafas sejenak atau menahan sejenak. Nah, ini walam yakul lahu itu tidak bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Karena huruf bi gunnah, idgham bi gunnah itu cuman ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Itu nanti kita ketemu di al-lahab. Nanti kita bertemu ketika nun atau tanwin bertemu huruf yanmu. Kayak misalnya abi lahabin watab.
Beda dengan yakullahu, lamnya masih dibaca nyata, tidak dengung. Oke, yuk kita balik lagi ke surah Al-Ikhlas. Surah ini pernah ada yang kori-kori kita yang udah profesional, Muammar ZA, kemudian Humaydi Hambali, itu mereka mewasolkan tanda bacanya di akhir. Cuman saya sampai sekarang belum ketemu ngajinya. Mereka bisa baca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sementara di sini tidak ada alif nun kecil. Tapi sekali lagi, kori-kori yang udah high class itu mereka udah punya ilmunya sendiri. Dari sisi tajwid tidak ada, tapi adanya dari sisi nagam dan dari sisi bayan. Mungkin mungkin Pak siapa? Pak Salam waktu di UIN di Nian Arab, Kastra Arab, ini ada bahasa nagam sama bahasa bayan. Nanti ada pakai bayati shogir, bayati apa segala, bayati qarar, jawabil jawab, wah banyak deh itu. Saya aja kagak hafal. Nah, ada lagi yang qul huwallahu ahadullahus samad. Alif lamnya hilang, jadi alif lam syamsiah. Terlepas dari itu, kita kalau baca jadi imam jangan dibaca. Kenapa? Makmum kita belum tentu ngerti. Yang ada kita dikelepak sesat ente, mati kita. Ya, jangan masalah kita. Masalah Umar bin Khattab sama salah satu sahabat ketika lagi sholat, itu aja bisa mentarik-tarikan. Sahabat jadi imam, baca yang doa naik kendaraan. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha tulisannya, majroha itu diimalahkan. Kemudian habis salam akhir sholat, Sayyidina Umar di belakangnya langsung narik. Ente baca apaan tadi? Rasul nggak begitu. Rasul bacanya majroha. Yang benar saya dengarnya Rasul majreha. Akhirnya berdua bertemu Rasul. Rasul sesat nih kata Sayyidina Umar. Umar preman, setan aja takut. Iya, imalah. Itu ada ijazahnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aki rabbuka wa ma qala. Saya sendiri itu belum dapat. Said Agil Al-Munawwar. Oh iya, betul. Dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang yang ilmu Qur'annya udah tinggi. MTQ nasional. Said Agil yang di penjara, Al-Munawwar. Kalau yang sekarang Siraj, yang termasuk Fatihah. Muammar pernah baca gini. Malaka yaumaddin. Ada ilmunya, dibenarkan oleh ilmu qiraat. Kan ada qiraatus sab'ah. Bagaimana kalau teman-teman Syiah itu, mereka kalau baca lem kayak wasyamsi waduhaha wal alam naj'al lahu 'ainain. Itu sebenarnya dia baca alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Teman-teman, itu qiraat yang ada di Iran. Nah, qori-qori internasional kita, termasuk salah satunya Ustadz Mustafa yang orang Depok, aslinya orang Depok, itu sudah mempelajari qiraatus sab'ah. Nah, kalau kita kayaknya belum nyampe situ, dan kalau sholat jangan macem-macem. Begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, malaka yaumaddin, boleh,
Tapi makmum kita wassalam nanti. Set. Jangan jadi imam lagi lu. Jangan dipraktekin. Atau wadduha wal laili idza saja. Karena sekelas Sayyidina Umar bin Khattab dengan salah satu sahabat, saya lupa namanya, itu aja bisa berantem gara-gara masalah itu doang. Bacalah Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Quran. Yang mudah itu maksudnya yang kita pahami, yang kita mengerti. Jangan dicari-cari yang kita nggak paham gitu. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Quran dengan tartil. Jangan tergesa-gesa. Udahlah, kita mah jangan belagu-lagu dah. Udah. Ada tuh Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya lupa itu. Sama Muammar juga membaca itu, cuman kita kok begitu sih? Begitu ada di Al-Fatihah juga kalau nggak salah. Oh enggak, wal asri. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasolihati. Itu bukan idgham bi gunnah. Solihati bukan solihatin, tapi dia baca idgham bi gunnah. Termasuk Al-Fatihah dia tidak pakai mad yang terakhir. Waladdallin. Pada hukum tajwidnya dia harus memakai mad itu, harus dipanjangkan. Kemudian dia tidak memanjangkan itu. Waladdallin. Imam Haram rata-rata juga sama. Waladdallin. Enggak ada yang digentak. Nah, kalau kita rata-rata gentak. Waladdallin. Termasuk saya disalahkan ketika saya mengamalkan itu tidak digentak gitu. Tidak ditarik gitu. Tapi ya sekali lagi qiraatus sab'ah. Qiraatnya ada 7. Kita 1 aja kagak hatam. Masih salah mulu. Dah, ini kita baca biasa aja, ahad, kemudian dimatikan. Nah, kalau Allahus Somad ini bisa diwasal karena bukan fathatain, dhammatain atau tanwin. Allahus Somadu lam yalid wa lam yulad. Mentah nih. Yulad, mentah. Nggak bisa mau di du nggak bisa. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyambung. Misal taraweh yang surah terakhir ketika witir 1 rakaat digabung 3 ayat. Allahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillah. Kenapa? Karena ada baris yang baris terakhir dhammatain bertemu dengan huruf ba, jadinya iklab. Nah, tuh. Oke. Dari wasal dan dari waqaf seperti itu. Kemudian walam yakul lahu idgham bila gunnah, nun mati bertemu huruf lam tidak dibaca dengung. Kufuwan ahad, ada tanwin bertemu huruf alif, maka hukumnya izhar. Dibaca tidak kufuwan ahad, bukan begitu, itu ikhfa. Kufuwan ahad, jelas. Oke, yuk kita ulang sekali lagi ya. Pakai bismillah aja dah, mau mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul paling tidak diingetin aja mana hak kecil mana hak besar, kemudian ada alifnya, nggak ada huruf ain di sini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dah. Sekarang kita masuk ke artinya sebelum tafsir. Yang pertama, Al-Ikhlas ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Kenapa termasuk surah Makkiyah? Karena ayatnya pendek. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, dialah Allah yang Maha Esa. Ahadun, satu. Mik mati ya. Enggak, yang ke atas. Takutnya nyala kayak kemarin. Ini penafsiran. Ini penafsiran yang kadang-kadang dibuat plesetan orang-orang Nasrani. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu adanya di hari Ahad, hari Minggu. Makanya mereka ibadah hari Minggu. Ini kurang ajar kadang-kadang diplesetin seperti itu. Qul huwallahu ahad. Bahkan qulnya itu kalau kita nggak hati-hati membaca qaf atau kaf, artinya makan. Makanlah Tuhan di hari Minggu atau makanlah Tuhan yang Maha Esa. Makanlah hai Muhammad, itu Allah yang Maha Esa. Ahad Minggu. Jangan sampai diplesetin seperti itu ya. Makanya dengan ayat ini kata orang Kristen, wah agama yang benar. Kenapa? Itu di Al-Quran ada jelas, katakanlah Tuhan itu adanya di hari Minggu. Ibadah itu hari Minggu. Makanya mereka yang gak ibadah dibilang Kristen PNS. Sabtu Minggu libur. Lalu kita kan dibilang Islam KTP. Kalau mereka tuh Kristen PNS. Saya juga baru denger itu. Teman material ngomong, lah lu Minggu di sini men. Saya bilang gitu kan. Iya, bukan PNS. Maksudnya Sabtu Minggu libur gitu. Libur ibadah. Masya Allah. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Berarti kalau ada dua bukan Tuhan. Kalau ada tiga bukan Tuhan. Berarti Tuhan tiada duanya. Teman-teman kita yang agak-agak radikal gitu ya, ketika ahad, ketika foto mereka nggak begini, mereka begini, nggak begini, bukan kampanye, inilah di luar kampanye ya, mereka tentang ketauhidan mereka. Ketika mereka difoto mereka bergaya, mereka begini. Kenapa? Saya punya temen tuh tangkepan teroris, namanya Abu Umar. Dia salah satu perakit bom yang dibom Sarinah. Ketangkepnya di Depok, masuknya ke Polres Depok. Kemudian ketemu dengan saya itu, ketika difoto dia begini. Yang lain pada begini, ada yang begini, ada yang begini. Dia begini. Kenapa? Allah Ahad, satu Allah, tauhid Allah. Itu ada sedikit itu tuh. Jadi teman-teman kita yang dipoto begini waktu kampanye, kita nggak tahu juga ada emang dia pilih satu atau emang dia apalagi tauhid, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada nggak ngerti lah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Makanya ketika ada orang yang menuhankan jabatan itu bukan berarti Tuhan. Kenapa? Sebab jabatan ini bakal ada jenjangnya, berarti enggak satu, dan ini bakal ada habisnya. Kok coba kita baca di surah Al-Baqarah tuh, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika timbul matahari, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhan, ini besar. Malam itu dia di atas rumahnya, kemudian dia ngeliat bulan, ini bulan, ini Tuhan nih, ini terang. Kemudian bulan tenggelam pas pagi. Pas pagi dia bilang, lah saya nggak suka Tuhan yang hilang. Masuklah matahari. Kata Nabi Ibrahim, ini Tuhan, ini lebih besar. Kata Nabi Ibrahim, kan bapak tauhid dunia siapa? Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Ketika matahari itu tenggelam, dia juga ngomong, wah ini sih juga sama, bukan Tuhan. Kalau gitu siapa yang menciptakan dua alat ini? Itulah Allah, Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim. Karena saat itu belum ada agama Islam, tapi agama tauhid yang hanya mengesahkan Allah. Nah, Qul huwallahu ahad artinya semua yang kita tuhankan, yang bertuhan dengan dukun, yang bertuhan dengan uang, yang bertuhan dengan perempuan, dengan jabatan, dengan kendaraan dan dengan lain-lainnya. Yang sekarang anak-anak kita pada bertuhan tuh sama gadget. Zaman kita dulu kalau lupa, ya Allah apa ya? Sekarang kalau lupa, hadis tentang ini di Google Assistant. Makanya Pak, kalau kita dengar di rumah yang
Hai, apa gimana? Halo, ucapkan oke Google gitu ya. Kalau kita denger itu kita curiga lah sama anak kita. Itu anak kita tandanya nggak mau nyari di buku. Pasti lagi nanya Mbah Google. Oke Google atau halo Google. Iya kan? Segala diajakin bercanda itu Google. Allahu Akbar. Banyak orang gelo orangnya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Ini bukan Tuhan nih. Kalau ketika Allahu Akbar masih begini, Tuhannya ini berarti. Sebab ono udah panggilan tuh. Panggilan Tuhan. Taruh. Makanya kalau yang udah umrah, udah haji, ketika zuhur atau asar atau maghrib, kita lagi belanja pun enggak diladenin. Lagi belanja nih, lagi tawar-menawar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah aja. Breng, mau bayar kek kagak kek. Kita aja yang sadar naruh tuh. Taruh barangnya, nanti habis zuhur baru transaksi lagi. Kenapa? Ini panggilan Tuhan. Duit bukan segalanya. Makanya kayak yang saya pernah cerita kata Yusuf Mansur kan, kita punya Allah, Cina punya duit. Bedanya Cina berani karena punya duit. Kenapa kita nggak berani padahal kita punya Allah yang nyiptain duit? Itu tuh. Ada sedikit kutipan yang saya ambil, menurut saya ini bagus gitu. Yang saya cerita, orang non muslim berangkat ke pasar beli ikan 50.000, pulang bawa ikan emas 2 kilo. Itu prestasi? Bukan, ini tukar menukar transaksi. Tapi ada orang Islam datang ke tahlilan atau datang ke maulidan, pulangnya tangan kosong, nggak bawa duit apa-apa, datang cuma la ilaha illallah ya nabi salam alaika, pulang bawa besek, isinya ikan udah mateng, ada nasinya, ada bihunnya, modalnya la ilaha illallah, nggak pakai duit. Itu yang kita harus benar-benar mengesahkan Tuhan gitu. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita masih percaya dengan sesuatu yang lain, berarti ada Tuhan selain Allah. Hujan nih, enggak, lagi hajatan. Alhamdulillah enggak hujan. Emang bawang sama cabai tuh di atas genteng. Si ono no. Gitu. Ada celana dalam lah apa segala katanya ada di atas genteng, biar kagak hujan. Yang konyolnya abis gecor masjid. Habis ngecor dak masjid, kata tukangnya taruhin pisang ya kata gitu. Biar apa? Biar kagak hujan, coran nih kering ya kata gitu kan. Kata DKM ya. Oh gitu ya Pak. Iya, sediain aja pisang, musrik rame-rame lu. 1 metro mini masuk neraka ujung itu. Bangun masjid, Masya Allah. Ada aja lah. Aduh. Itu kadang-kadang kita nggak sadar tuh menuhankan sesuatu tuh. Untung ada elu, untung ada Allah. Untung gue lari, untung ada Allah. Hati-hati itu. Sering ya kita begitu ya, saya dan kita semua khususnya. Makanya untuk mengkanter ayat ini, setan itu sudah beribu-ribu senjata diberikan oleh, ya bukan oleh Allah sih, maksudnya memang setan juga ciptaan Allah, tapi setan lebih pinter dan dia punya beribu-ribu senjata. Ketika misal hari ini mau hujan itu setan udah nerima infonya dari 10 hari sebelum hari ini. Dari rajanya setan, iblis. Siapa nama iblis? Ada namanya, saya juga lupa. Ada nama babanya iblis, atau biangnya iblis tuh ada namanya. Kalau nggak salah Azazil apa gitu. Yang saya ingat gitu, Raja Iblis. Mungkin nanti teman-teman nyari-nyari ngingetin saya deh tuh. Nah, dia udah memberitahukan hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 akan terjadi hujan. Nah, itu dia udah tahu. Tapi turun ke kuping kita dengan 10 alasan yang ada. Oh, hujan. Ya, si Ono lagi nanem. Petani ini sering nih. Si Ono lagi ini. Begitu juga nggak hujan, panas terik. Dia bisikin ke hati manusia. Kenapa ada panas? Kata manusianya, kenapa? Si Anu hajatan. Padahal mau hujan mau panas semua urusan Allah. Itu tuh kadang-kadang tuh nyampe ke kita tuh.
Dah. Kemudian dilanjut ayat kedua, Allahus Somad. Allah lah tempat as-somad itu bergantung. Bergantung dalam artian tempat kita meminta. Kalau kata lagu zaman-zaman dulu tuh gitu ya. Allah tempat meminta, Allah tempat memuja. Afgan juga, kau tempatku meminta. Afgan tuh gitu. Ini dari sini. Kalau kata Roma Irama, katakan Tuhan itu satu, dari sini. Ayatnya dari sini. Allahus Samad, Allah Ta'ala, artinya meminta sesuatu hanya pada Allah. Nggak ada Paan yang si Rapi, saya mau bilang si Rapi kalau mau minta duit jangan Paan sama Allah, nanti Paan ngasih sendiri duitnya. Untung nggak denger katanya. Sama gitu juga anaknya Pak Salam ketika mau minta duit ngomong aja ke Allah. Makanya kan tuh ada tuh di video-video kocak gitu, saya pernah dikirim sama teman saya tuh, ada istri yang mau minta duit sama suaminya takut. Dia tidur di samping dia sholat di samping suami yang tidur. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk belanja harian ya Allah. Duit udah habis ya Allah, suami saya tidur baik. Tapi di samping lakinya ngambil dompet ngasih aja. Alhamdulillah, doa saya langsung kau terima ya Allah katanya. Ada tuh videonya tuh. Dah. Allah lah tempat meminta sesuatu. Kalau kata sekali lagi nih yang sering ada di kuping kita, kalau kata Romai Rama kan begitu. Bukanlah gunung tempat kau memuja, bukan kuburan tempat kau meminta. Ada yang minta mau kuburan, banyak. Ada yang minta nomor, ada yang minta hidayah ke kuburan. Ziarah silakan. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, ya nggak ada masalah. Tapi ketika yang mau ziarah datang, jangan nyari berkah. Berkah datangnya dari Allah. Niatnya apa? Ya tawassul aja lah, ziarah ke makam orang soleh. Kafa bil mauti mau'izah. Jadikanlah mati itu sebagai mau'izah, nasihat. Jadi ketika kita datang ke kuburan, kita ingat almarhum orang ini adalah orang baik yang dermawan. Oke, kita harus dermawan. Saya harus dermawan seperti beliau. Almarhum orang ini, itu aja sih. Nah, Rasulullah alaihi wasallam an ziyaratil kubur. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk berziarah ke kubur. Tapi setelah itu fanziru, kata Nabi, berziarahlah, karena ziarah mengingatkan kita kepada kematian. Siapapun itu, khususnya orang tua kita lah ya. Orang tua kita lah. Yang masih ada orang tuanya ya nenek kakek itu berziarah. Tujuan kita cuma itu doang. Ingat bahwa memang orang ini punya kelakuan baik terhadap kita. Kalau masih sanak famili. Dan gak bakal kita ziarah ke orang yang tidak baik. Preman mati nih, ilok besok Jumat besok kita ziarah ke kuburan, kan kagak. Begitu. Ngapain? Minta nomor togel. Dah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Nggak usah capek-capek. Bangun malam jam 2. Kalau nggak bisa bangun sebelum tidur, minum air satu cuntang, tau cuntang ya? Atau sekarang 1 aqua liter lah, aqua yang 1 liter, minum jam 8 malam ketika mau tidur. Atau kita udah ngantuk-ngantuknya minum itu 1 liter. Kenapa? Nanti jam 2 pengen kencing. Bangun kita jam 2 pengen kencing, ambil aja anduk sekalian, mandi. Seger kita, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat sekalian. Kalau udah sholat 11 rakaat, kemudian ngantuk, tidur lagi, minum lagi yang banyak. Kenapa? Biar subuhnya bangun. Alarmnya biar kita serahin sama Allah. Ya Allah, saya pengen bangun tahajud jam 2 ya Allah. Pok aja tuh bantal, bikin gue bangun jam 2 ya. Jak ngomong, makhluk Allah juga. Insya Allah dah. Yang penting itu aja tuh. Yang pertama dulu mau maksa-maksanya itu minum 1 liter atau setengah liter sekuatnya kita lah. Abis mau banget tidur aja, 11:30 kita minum, 2:30 kita pengen kencing, 1:30 kita minum, 3:30 kita pengen kencing. Kalau tidurnya jam 2 itu memang bukan niat mau tahajud, gadang, ton bola. Ya, dosanya seperti itu kadang-kadang. Makanya minta sama Allah di sepertiga malam yang akhir, karena Allah tempat meminta. Allahus Samad.
Dah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Allah bukan anak dan Allah bukan orang tua. Untuk apa ini? Sebab sebelum zaman Nabi Muhammad ada namanya masa fatrah, masa kekosongan antara Nabi Isa menuju Nabi Muhammad. 300 tahun itu kekosongannya, masa fatrah. Nah, di masa fatrah itu banyak penyelewengan agama. Isa dianggap anak Tuhan dan Nabi Isa juga dituhankan. Itulah. Dan sekarang ada konsep, bukan sekarang ya, dari dulu ada konsep Trinitas. Nah, Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Nah, ini salah menurut Al-Quran, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah bukan anak siapa. Mereka bilang Isa anak Tuhan. Bunda Maria ibunya Tuhan. Begitu. Nah, itulah yang salah. Salah itu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan walam yakul lahu, dan tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding. Kufuwan ahad, yang setara dengan beliau, dengan Allah, dengan dia. Tidak ada yang sebanding. Ini air SB hemat dengan air SB hemat sama, tapi tak sebanding. Kenapa? Ini lebih penuh, ini udah diminum. Ini air dengan air yang satu lagi masih penuh, sama dan sebanding. Kenapa? Sebab masih sama-sama tersegel penuh. Tapi kalau Allah mau dibandingin dengan apapun, tidak bisa. Allah Tuhan yang Maha Esa, dibandingin dengan siapa? Maaf, Yesus Kristus dibandingin Maha Esa. Ini tidak sebanding. Kenapa? Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, terus sampai 99. Yesus nol. Tuhannya orang Kristen udah satu. Nah, makanya ketika ini dibandingkan, ini sudah tidak ada bandingannya Allah. Kenapa kita menyertakan maha? Maha kuasa, maha mendengar, maha melihat. Karena memang kalau sudah maha, sudah tiada lagi tandingannya. Maka yang saya bilang, kalau siswa itu butuh belajar karena bodoh, apalagi maha siswa. Bodoh banget berarti. Kebangetan bodoh, kerjanya demo doang, gedeg buat saya kadang-kadang. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa dibanding-bandingkan dengan Allah. Kenapa sampai ada surat ini? Nah, kita masuk asbabun nuzul. Ketika Nabi Muhammad ingin hijrah ke kota Madinah, kemudian kedengeran sama kaum kafir Quraisy, dan mereka mengepung rumah Nabi Muhammad sampai tidak ada celah. Kemudian Nabi Muhammad dibisikin sama malaikat Jibril, bacain, ambil pasir, kemudian bacain itu pasir, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah akan jadikan ini pasir sebagai penghalang di depan kalian, dan Allah jadikan ini sebagai penghalang di belakang kalian, dan Allah lah maha melihat, kalian tidak bakal bisa melihat. Lemparkan itu pasir, semuanya nggak ada yang ngelihat Nabi, padahal semuanya tidak ada yang tidur. Jangan dipraktekin nih Raffi nih, nanti praktekin lagi biar Paan tidur lemparin debu. Nggak enak gitu. Jangan begitu, pengen keluar. Nah, akhirnya Rasulullah SAW dengan selamat keluar menuju Madinah. Saat itu pimpinan kaum kafir Quraisy mengadakan apa kalau yang ada hadiahnya namanya? Sayembara. Yang bisa menangkap Muhammad baik dalam keadaan mati maupun hidup, saya akan berikan 100 ekor unta, 100 ekor kuda Arab, dan akan saya berikan 100 budak wanita Romawi. Saat itu budak
kan masih ada ya, maksudnya masih dihalalkan saat itu, masih dilegalkan. Nah, kemudian ada seorang ada seorang kafir Quraisy, kaum musyrikin, namanya Suraqah bin Naufal. Kenapa dia dapat nama Suraqah? Pengen bunuh Nabi Muhammad demi harta. Maka dibilang serakah, Suraqah. Makanya orang yang serakah itu orang yang menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk memberikan kenikmatan kepada dirinya sendiri. Sikut kiri, sikut kanan, bunuh teman dalam pangkuan, itu orang serakah. Zaman Nabi ada Suraqah bin Naufal. Ketemulah Suraqah mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu udah di depan kendaraan Nabi, kudanya berbalik ke belakang, membanting si Suraqah. Sudah menghunuskan pedang, udah siap tebas ke Nabi, tapi kudanya kesandung. Jatuh kudanya, terpelanting, sakit si Suraqah. Kemudian Suraqah, tolong. Ini tolongnya penipu nih. Anjing kejepit. Habis ditolongin, gigit. Ditolong sama Rasulullah, dibangunin sama Rasulullah. Kemudian begitu dibangunin, dia hunuskan pedangnya kepala Rasulullah. Begitu dia mau hunuskan, karena kakinya masih kesleo nih ketiban kuda, jatuh lagi begitu tuh Suraqah ini. Akhirnya minta tolong lagi, dibangunin lagi sama Nabi tuh. Saking Nabi orang baiknya sama musuh. Akhirnya Suraqah bin Naufal bilang, Muhammad, gue bingung nih. Gue mau nebas lu dari kuda, kagak bisa. Udah di depan kagak bisa. Ini Tuhan lu tuh siapa? Kata Suraqah bin Naufal. Kemudian Nabi nunduk, datang wahyu, turunlah ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad kepada si Suraqah bin Naufal bahwa Tuhan itu satu. Tuhan tempat gua meminta, kata Muhammad. Tempat saya meminta, kata Nabi. Ya Nabi Muhammad tinggal minta dong, ya Allah saya pengen selamat. Ini orang biar kagak bisa bunuh saya. Gitu kan? Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan diperanakan. Kenapa? Sebab si Suraqah bin Naufal ini masih menyembah Latta, Uzza, Manat, berhala di depan Ka'bah. Walam yakullahu kufuwan ahad, gak ada bandingannya Tuhan tuh. Allah tuh gak ada bandingannya. Ini penyebab asbabun nuzul surah Al-Ikhlas dengan Suraqah bin Naufal. Makanya orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya untuk memperkaya diri sendiri, hati-hati nih kayak Suraqah. Hati-hati. Kalau udah kayak si Suraqah, wah udah kualat mulu kita. Lah ini udah jalan tinggal tebas doang, Nabi naik kuda, kudanya kesandung. Jatuh nibanin si Suraqah, kakinya mungkin kesleo apa patah, kemudian dia berdiri buru-buru, dia mau hunus pedang begini. Ya kaki kan, lah kita habis jatuh dari motor, bisa bangunin motor, tapi kan kaki belum sakit tuh. Tapi ketika sarafnya kecengklak, lagi dorong motor tahu bletek, jatuh lagi kita. Pernah kayak gitu ya? Entah jatuh dari motor, entah jatuh di kamar mandi. Celeng, kalau orang Betawi bilang celeng. Celeng, ya mau ngapa-ngapain gitu. Itu kayak gitu tuh. Nah, akhirnya turunlah surah ini. Nah, saat itu pun ya namanya orang musyrik saat itu tidak langsung percaya, tapi akhirnya Nabi bisa meneruskan perjalanan sampai ke Madinah. Akhirnya Suraqah bin Naufal masuk Islam, tapi sudah as-sabiqunal akhirun, orang-orang yang terakhir, kecuali Sayyidina Umar. Kenapa? Ketika menghunuskan pedang ke kepala Nabi, Nabi lagi nyender di bawah pohon korma yang paling adem di kebun Bayruha namanya. Dia lagi, Nabi Muhammad lagi senderan, capean. Sayyidina Umar datang karena ngedengar adenya masuk Islam. Adenya lagi baca Quran, Sayyidina Umar sampai merdunya begini. Masya Allah, enak amat ini ya, enak amat ini. Ini syair dari mana? Ditanya adanya, syair dari mana itu? Dari Quran. Quran itu apa? Kitabnya Muhammad. Ente masuk Islam? Iya. Mau dibunuh adanya lari. Kemudian Sayyidina Umar keluar ketemu Nabi, Nabinya lagi ngadem. Palanya Nabi langsung dihunus pedang gini. Muhammad, siapa yang bisa nolong engkau kalau begini? Kata Nabi, Allah. Bergetar langsung Sayyidina Umar, pedangnya jatuh dan langsung masuk Islam. Itu. Dah,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ilmu tauhid yang ditanamkan kepada diri kita untuk kita tidak lagi menuhankan apapun itu. Apapun kita nggak tuhankan. Ada yang menuhankan istri, ada. Menuhankan anak, ada. Menuhankan orang tua, ada. Gua bilangin bapak gua lu, menuhanin orang tua tuh. Anak saya itu juara A, B, C, D, tapi niatnya bukan tahadus bin nikmah, ria. Kenapa? Sebab saya support dia jajannya 100.000 sehari. Saya support dia. Wah, itu udah menuhankan anak dan menuhankan otak gitu. Oke. Sampai sini Al-Ikhlas ada yang harus didiskusikan lebih lanjut? Kalau enggak kita lanjut ke Al-Lahab. Lanjut. Oke. Seperti biasa, dan nanti kita dihadapkan dengan beberapa mad, juga masih ada qalqalah, huruf ba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di sini ada mad yang ada benderanya, namanya mad matobi, mad standar, mad silah tawilah. Silah tawil, tawil itu artinya panjang, tul jalan tol, jalan yang panjang, tawil. Nah, di situ udahnya ada mad tabi'i, ada alif, kemudian ada tanda bendera di atas, maka bacanya 5 sampai 6 harkat. Kalau tidak ada matobi biasa 2 sampai 3 harkat. Makanya ketika yada abi itu matobi, abi enggak dibaca abi, enggak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, harus dibedakan tuh, ya. Kemudian dari ada mad ketemu huruf alif, ketemu mad jaismun fasil a. Jadi dimatikan kemudian ketemu alif lagi. Tabbat yada abi, bukan yada abi, enggak digabung, bisa dimatikan dulu. Oke? Lahabiu. Nah, ketemu nih idgham bi gunna. Lahabiu wa tab. Lahabiu wa tab. Ada ke hidung suara gunna. Beda dengan lahabiu wa tab. Lahabiu wa tab. Itu salah. Yang benar ada di hidung suaranya. Lahabiu wa tab. Nah, enggak susah, kurang latihan. Lahabiu bindeng, gunnah tuh bindeng. Nah, bedakan lahabiu wa tab dengan lahabiu wa tab, beda, lebih tebal. Oke? Yo, kita ulang.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yuk. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Abi lahabi wa tab, ya, itu kita dapat di idgham bi gunnah. Idgham dengan gunnah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw yang bertasydid. Nah, yang tadi saya bilang innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw itu enggak boleh. Solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nggak boleh haqqin wa tawasaw bis sabr. Nggak boleh. Karena itu bukan idgham bi gunnah. Oke? Yo. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yo. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Yo. سيصلى نارا ذات لهب. Yo. وامرأته حمالة الحطب. Yo. Hatab. Bukan pakai ta ya, pakai ta. Hatab. Sekali lagi. Umra'atuhu hammalatal hatab. Yo. في جيدها حبل من مسد. Yo. Yang pertama tabbat yada, taknya boleh dibaca taksis, boleh di tabbat yada taksis. Boleh dibaca taksis tapi boleh juga tidak. Dari mana taunya? Selera masing-masing. Kalau taksis itu selera masing-masing. Artinya ketika tabbat yada enggak apa-apa. Tapi kalau mau dibaca secara hukum tajwid dengan taksis itu boleh. Tabbat yada abi yada, itu sudah beda ya. Artinya mad silah tawilah. Kemudian abi lahabiu huruf ha besar. Lahabiu idgham bi gunnah. Kemudian ketemu lagi ma aghna, ketemu mad silah ma aghna. Kenapa? Ma aghna ma, ya kan? Sama nih. Aghna, ma-nya harus lebih panjang dari na. Na-nya harus lebih pendek dari ma. Oke.
Aghna huruf gha, jangan lupa gha bukan diseret, aghna bukan, tapi aghna. Anhu pakai ain, hu-nya huruf besar, anhu maluhu. Nah, itu sering inilah ya, sering ada chaos di situ, sering ada kecot kalau kata anak sekarang tuh, sering ada fraud di situ. Anhu maluhu wa ma kasab, ba-nya adalah qal. Sayasla ada huruf shad. Sayasla. Enggak bisa sayasla, tapi sayasla. Karena kalau sayasla itu artinya apa ya? Nanti akan. Nanti mereka akan gitu. Sayasla naran. Nanti mereka akan masuk neraka. Tapi kalau sil artinya tali atau sambung, nyambung. Makanya harus pakai shad. Nah, sayasla naran. Ada apa? Ada dengung apa di situ? Ikhfa, karena ada tanwin bertemu dengan huruf dha. Lahab hanya ha besar. Wa mra'atuhu ada huruf ha besar. Nah, kalau dari ayat 3 ini mau disambungkan dengan ayat 4, lahabin itu idgham bi gunnah. Sayasla naran dzata lahabin wa mra'atuh. Itu kalau mau disambung ada idgham bi gunnah. Hammalatal hatab itu hamma adalah idgham hamma apa? Kalau panjangnya itu mad wajib. Tapi kalau ketika hamma itu ada apa? Idgham mimi. Idgham mimi itu bertanda ketika mim ketemu mim atau mim yang di tasydid. Nah, hammalatal hatab qalqalah fi jidiha hablum mim masad. Hablum mim masad. Ada dua dhammah ketemu huruf mim yang bertasydid. Hukum bacanya adalah idgham bi gunnah hablum mim masad, karena ada baris dua bertemu dengan huruf mim. Huruf idgham bi gunnah tadi ada 4 yanmu. Ya, nun mim wow. Mim, nah mim masad ini baru nun mati bertemu huruf mim. Hukumnya adalah idgham mimi dengan atau gunnah, dibacanya gunnah. Oke. Yuk ulang dari awal. Tetap saya dulu baca sampai habis, baru teman-teman diperhatikan lagi makharijul huruf dan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ingat nih terakhir. Fi jidiha
ham. Hati-hati itu ya. Dari ha ke ha. Oke. Yuk, ulang bareng-bareng. Bismillah. Sedikit sudah inilah ya, dari mulai Al-Fatihah yang tajwidnya nggak begitu banyak, kemudian dapat ini A, B, C, D, nanti ikhfa, izhar, idgham, semua kita dapat sampai akhir. Oke. Sebelum besok kita ulang lagi tentang bagaimana asbabun nuzul dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surah Makkiyah, ditunjukkan untuk seseorang yang bernama Abul Uzza. Abul Uzza. Siapa itu Abul Uzza? Abul Uzza adalah nama asli dari Abu Lahab. Kenapa disebut Lahab? Karena ada surah Al-Lahab. Si Abul Uzza ini adalah orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Lahab itu artinya berkobar, api yang menyala-nyala. Maka Abu Lahab dijuluki si setan merah. MU dong, bukan? Apa dijuluki yang bakal dimakan api gitu. Itu sebutan dari Allah, namanya Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Ya karena memang dia sudah dicap bakalan dimakan sama api. Lahab. Nama aslinya adalah Abul Uzza. Namanya udah kagak enak tuh, Abul Uzza diambil dari patung kedua tertinggi setelah Lata. Lata, Uzza, Manat. Nah, Uzza ini adalah patung yang terbesar kedua setelah Lata, yang disembahnya pada hari-hari genap selama 360 hari dibagi 2. Nah, itu namanya Abu Lahab. Kenapa jadi namanya Abu Lahab? Sama kayak Abu Jahal. Nama aslinya bukan Abu Jahal. Ini Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Kalau Abu Lahab ada lagi nama Abdul Lahab Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal ada lagi namanya. Jahal itu karena pencitraan dari Allah. Dinamain babanya orang bodoh. Babanya orang bodoh kenapa? Karena nentang Islam, nyembah berhala. Kalau Lahab nih babanya neraka. Kenapa? Sebab memang udah dipastikan hidupnya masuk neraka. Nah, kita bahas pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, binasalah, yada, kedua tangan. Tangannya Abu Lahab. Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Abi lahabi wa tab. Wa tab itu udah benar-benar. Depannya tabbat, belakangnya wa tab. Tab wa tab. Artinya iya, apa kalau bahasa sastra Arab itu kata majemuk. Apa ya, majemuk tuh kalau di bahasa Arab tuh namanya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Murakkab. Kata yang murakkab. Celaka lu, celaka. Dibanding celaka lu. Tapi kalau celaka lu celaka. Wah, udah parah dah tuh. Udah ini udah depannya tabat, belakangnya watab. Pokoknya tabat yada abi lahabi watab, celakalah dua tangan itu, dua tangan si Abu Lahab itu. Nah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya hartanya, harta si Abu Lahab, dan apa yang dia usahakan. Ini sedikit ilmu yang melenceng dari topik, bahwa ada kasab, ada nasab, ada nasib.
Kasab artinya usaha, nasab artinya keturunan, nasib artinya takdir. Kita sering begini nih, kita punya anak perempuan, carinya yang kasabnya ada, nasabnya bagus, nasibnya ada, nasibnya baik gitu. Itu 3 aja tuh yang kita pegang. Orang yang paling beruntung kalau udah punya 3-3-nya nih, nasibnya baik, kasabnya usahanya baik, nasabnya keturunannya bagus. Udahnya babanya kaya, ustad, punya anak ustad, ustadnya kaya juga, kemudian punya usaha. Nah itu udah tuh perempuan sering udah perempuan kelepek itu kalau kata bahasa sana tuh. Kalau kelepek-kelepek kata orang sini kan, orang Sunda, orang Jawa. Kalau kata orang Betawi kelepek-kelepek sama. Kalau kata orang Sunda kelapak-kelapak. Nah itu kita kalau kasaran dikit Sumatera ada ya, kelepek-kelepek gitu. Allah sudah bersumpah memang bahkan Abu Lahab itu akan dibinasakan. Terakhir itu kan meninggal di perang Badar, dimasukin ke dalam sumur Badar, termasuk salah satunya Abu Lahab. Kemudian Nabi bilang, kalau ayat Qur'annya saya lupa tuh karena Nabi, bukankah engkau telah temukan apa yang Allah telah janjikan kepada kalian? Bahwa memang ada hari di mana mereka akan terbunuh, mereka akan celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada gunanya tuh si Abu Lahab, walaupun dia usaha, walaupun dia apa, enggak ada gunanya. Yang dia usahain kemudian apa yang harta yang jadi dari usahanya dia itu enggak ada gunanya di sisi Allah. Bahkan di sisi manusia juga enggak ada gunanya. Sayasla naran dzata lahab, dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api yang bergejolak. Tadi yang berapi-api, lahab. Sayasla naran dzata lahab. Lahab itu artinya api yang bergejolak. Katanya menurut ulama-ulama yang kasyaf lah ya, yang bisa membaca sesuatu gitu, dikasih hikmah sama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dari cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ngelihat neraka emang ngeri. Yang dibilang kalau cerita zaman kita kecil ataupun sampai sekarang kita cerita anak kita, jalan di siratal mustaqim, kalau emang amal ibadah kita tidak cukup untuk masuk surga, apinya yang akan menyambar kita, bukan kita jatuh ke bawah. Disambar dulu baru kita jatuh, ditarik oleh api. Tapi kalau kita memang amal kita masuk surga, ini api nggak ada. Jalanan kita lihat bukan jembatan kayak 7 rambut dibelah 7, tapi kayak lapangan besar, welcome to the Jannah. Ya kan? Welcome to my paradise. Welcome to paradise gitu kan ya. Selamat datang di surga. Welcome to my paradise mas Stephen Coconut ya. Welcome to my paradise. Ya. Itu masing-masing amal ibadah kita. Nah, api yang bergejolak sama ketika Nabi membaca surah Az-Zumar. Ketika Nabi membaca surah wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Dan ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam surga, itu Nabi lagi sholat jalan ke depan. Tapi ketika wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara, dan berbondong-bondong orang kafir masuk neraka, Nabi ngeliat api neraka, kemudian Nabi mundur. Ditanya mas sahabat, kenapa Nabi sholat maju mundur? Tadi waktu saya baca ayat surga, ada surga di depan, orang bondong-bondong sana, saya lari, saya mau metik buah dari surga. Tapi begitu saya baca surah neraka, itu apinya di depan saya, mau kena muka saya mundur. Tuh. Makanya dibilang lahab, api yang menyala-nyala, api yang berkobar. Abu Lahab, buahnya neraka. Wa imra'atuhu, imra'atun artinya istrinya Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Cakep Jamil. Tapi kalau kita di perempuan jadi Jamilah. Atau Jamaliyah. Ini beda nih. Jamil sama satu huruf lah. Jamal sama Jamal. Kalau Jamal artinya cakep, ganteng. Tapi kalau Jamal artinya
onta. Camel. Bahasa Inggris yang diadopsi dari bahasa Arab itu camel. Dari kata jamal. Jamal. Makanya kalau kita ada tukang koran atau siapapun, dulu ada Ahilman ya tukang koran namanya Jamal ya. Ingat ya dulu tuh cuman main bola. Jamal kalau kita manggil. Onta. Namanya nggak panjang. Jamal gitu. Nah, istrinya namanya Ummu Jamil, betul. Hah? Apa tuh? Arwah. Mungkin nama poyokan gitu ya, nama syafaat, tapi nama sematan gitu, Ummu Jamil. Nama aslinya mungkin Arwah tuh tadi, tahu dapat dari mana tuh? Saya belum baca. Tapi Ummu Jamil itu adalah Hammalatal Hatab itu kalau arti jernihnya pembawa kayu bakar. Tapi kalau secara tafsirnya mau Jalalain, Al-Maraghi maupun tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa memang orang yang selalu menyebarkan fitnah. Orang yang selalu menyebarkan fitnah, bobo kayu bakar, kemana-mana manas-manasin orang aja. Lu no, kompor, rinnai, banyak dah tuh. Itu pembawa kayu bakar tuh kalau bahasa ininya, bahasa Al-Qur'annya. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya tuh ada tali yang terpintal, yang terikat. Pintal tuh kalau bahasa pramuka apa ya? Apa namanya? Kalau pramuka mentali temali namanya? Simpul. Iya, ada tali yang tersimpul. Kenapa? Orang yang bawa kayu bakar biasanya di lehernya ada tali, kemudian kanan kirinya ada kayu. Atau kayu bakarnya di sini, di lehernya ada tali supaya ketika ini nggak pegang, jatuh masih nyangkut di leher. Itu diibaratkan Ummu Jamil itu seperti itu. Si ini dia omongin, si kayu bakar itu, si A dia omongin, si B dia omongin, tujuan apa? Supaya di lehernya ini kalau jatuh dua-duanya dia seneng, nggak kemana-mana tuh. Ini kayunya diadu domba. Pak Hilman kemarin diomongin sama Pak Aan. Iya, datang lagi ke Pak Aan. Pak Aan kemarin diomongin sama Pak Hilman. Tanpa tahu-tahu dua-duanya gabruk, dua-duanya ketemu, berantem. Siapa sih yang ngomong? Si Iqbal. Tanya, Bal, gua ngomong apaan, Bal? Kata Pak An, gua juga ngomong apaan? Enggak ngomong apa-apa. Seneng dia, berantem berdua. Tuh pembawa kayu bakar. Namimah. Cakep. Nah, jadi gitu. Ayat ini berisi kali ini. Ayat Quran itu ada yang berisi tentang hukum. Aqimis shalah wa atiz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kemudian ada lagi wa atimul hajj wal umrata lillah. Kemudian ada lagi antashhada an la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Itu ilmu-ilmu hukum yang memang diambil jelas. Lu harus syahadat, lu harus salat, lu harus zakat, lu harus haji kalau mampu. Lu harus puasa. Itu ada ayat muhkamat namanya. Ada juga ayat tentang tarikh, tentang sejarah. Seperti ini nih. Diibaratkan tentang Abu Lahab ini itu seperti apa. Jangan diikutin. Ada cerita Fir'aun. Hebat kan Fir'aun bisa ada di Quran. Tapi bukannya bagus, bukannya cerita bagus, tapi cerita jelek. Untuk apa? Untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari si Fir'aun, dari si siapa satu lagi? Qarun, dari si Abu Lahab, dari Abu Jahal. Itu jangan sampai kita ngikutin jejak mereka. Itu ayat Quran tentang tentang sejarah. Ada lagi ayat tentang hukum. Udah tadi ada lagi ayat tentang cara tauhid, mensucikan Allah. Kalau ada lagi ayat tentang diajarin tentang doa. Nah, kemarin sama anak-anak saya bilang, Al-Quran itu lengkap. Mau apa? Ilmu geografi ada, ilmu biologi ada, ilmu akuntansi ada. Udahlah, lengkap itu semua di Al-Quran. Dah. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW itu punya gelar Al-Amin. Dapat
percaya. Tapi Al-Amin yang udah ada nggak bisa dipercaya tuh. Al-Amin Nasution. Masih inget gak tuh? Kasus-kasus lama. Korupsi akhirnya. Si Al-Amin. Nah, Al-Amin ini karena Nabi Al-Amin membawa risalah Allah, membawa risalah agama Islam, Nabi naik ke atas bukit Sofa untuk ngetes Al-Aminnya sendiri. Di luar ini di luar ini ya, di luar konteks disuruh sama malaikat Jibril, disuruh Allah melalui malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad sekalian ngetes naik nih. Ini orang pada percaya gak sama gua? Kata Nabi. Nabi naik ke bukit Sofa, kemudian Nabi bilang, wah, Nabi kumpulin orang-orang di bawah, Nabi pidato. Kalau hari ini saya bilang ada musuh di belakang bukit Sofa, kalian pada percaya gak? Nah, inilah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq artinya Abu Bakar yang berpagi-pagi, pagi-pagi masuk Islamnya. Kenapa? Abu Bakar langsung ngomong, saya percaya ke Muhammad karena engkau adalah Al-Amin, engkau bisa dipercaya, maka saya percaya di belakang itu ada musuh. Nah, kata Nabi, sekarang saya membawa agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar yang akan membimbing kalian menuju petunjuk dan surganya dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesellah si Abul Azza ini. Si Abu Azza ini kesel, nunjuk-nunjuk Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Kau gila Muhammad. Ngapain ente kumpulin kita semua di sini cuma buat dengerin celotehan lu doang? Kenapa? Sebab daripada peziarah, semua yang datang ke kota Mekah untuk ketemu Latta, Uzza, Manat dan lain-lain di depan Ka'bah, mereka bayar. Bayarnya ini ke siapa? Ini bendaharanya Abu Lahab yang dikoordinir oleh Abu Jahal. Abu Lahab ini namanya Abul Azza bin Abdul Muttalib. Nabi bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini encingnya, Pak Leknya, Pak D-nya Nabi ini. Mamang. Dah. Ini kan nggak apa ya? Nggak sinkron gitu. Harusnya saudara bisa masuk Islam dengan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, usahanya itu ya itu. Orang pada bayar, pada ngamal, ntar amalnya dipakai foya-foya. Manggil cewek-cewek suruh joget apa segala. Kalau kita nonton Sirah Nabawiyah tuh ada tuh. Abu Lahab lagi duduk di sebelah sono ngeliatin Ka'bah rame, makin untung kita, makin banyak peziarah di sini gitu kan. Nah, kayak gitu tuh Abu Lahab. Makanya hartanya nggak berkah. Dah. Kemudian saat Nabi turun dari bukit Sofa, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini kenapa? Karena Allah saking keselnya sama Abu Lahab nuding-nuding Nabi. Gila lu Muhammad, ngapain lu kumpulin kita cuma buat begini doang? Celaka tuh Abu Lahab sama bini-bininya, sama usaha-usahanya. Dibilang celaka sama Allah. Artinya dapat mengambil kesimpulan bahwa iyalah Nabi begitu, kalau emang lu nggak mau masuk Islam ya udah nggak usah, tapi nggak masuk Islam, tapi nggak usah nentang-nentang. Suara naon eta? Dah. Tujuannya adalah bahwa saat itu Nabi pun mengingatkan bahwa nanti ada siksa yang amat pedih kalau ente semua yang kumpulin gak ikut saya, kata Nabi. Ayo ikut saya. Nah akhirnya Abu Lahab marah. Si Abul Uzza itu marah. Nah seperti itu ceritanya. Asbabun nuzulnya ini karena Abu Lahab menentang Nabi dakwah, menyebarkan agama Islam dan memaki-maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesel Allah, dilaknat tuh orang berdua bini-bininya. Dah, yang dapat kita pelajarin dari kita hari ini adalah gimana kita mengesahkan Tuhan dengan surah Al-Ikhlas. Tidak mengedepankan sesuatu selain Tuhan kita. Nah, yang kedua di surah Al-Lahab ini, udahlah kita nggak usah jadi kompor. Apapun yang kita dengar, sekalipun itu benar, nggak usah disampaikan lah. Kan begitu yang namanya omongan. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Bener nih kita ngomongin bener bahwa Pak RT begini gitu.
Itu benar, tapi itu ghibah, ngomongin orang dosa. Atau kita ngomongin PRT yang tidak sesuai dengan keadaan saat itu jadinya fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada mitnah, bunuh aja sekalian. Begitu kan bahasanya. Nah, kita belajar nih dari istrinya Abu Lahab aja begini dilaknat di neraka. Begitu juga Abu Lahabnya. Kalau emang kita dengerin ustadz, kita nggak suka dengan dengan ceramahnya atau isi materinya nggak sesuai dengan apa yang kita itu, udah nggak usah dimaki-maki. Gila nih, bego kali ini ustadz ya, nggak ngaji kali ini, nggak usah, diem aja udah, nggak usah pakai kang bohong nih, ngajinya cuman dapat kitab ini doang nih, nggak usah lah. Kita ini sering, kita lah orang yang paling banyak di Indonesia organisasinya, ada NU, Muhammadiyah, Persis, apa LDI segala apa. Kita denger LDI ngomong, benernya kita ambil ilmunya, yang kebenarannya kita ambil, tapi salahnya ya udah. Kita dengerin orang Persis, kita dengerin orang Muhammadiyah dengerin NU dengerin Muhammadiyah seperti apa. Ya udahlah, kita sama-sama Allah. Kalau kata Gus Dur, jangan cuman mau mencium kentut sosial katanya gitu ya. Bahasanya apa kentut sosial tuh? Bau yang bisa dicium rame-rame. Iya, kentut sosial bahasanya gitu. Kalau kata Gus Dur, manusiakanlah manusia. Ahmadiyah itu mengaku Islam Ahmadiyah katanya kan. Maka sama umat Islam, kita kalau orang salah dibenerin apa digebukin? Dibenerin. Orang salah dibenerin, yo gandeng, lu salah, nih ikut kita yang bener. Nabi lu Muhammad, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Tuh. Oke ya, seperti itu. Insyaallah besok kita murajaah lagi tentang dari dua surat ini. Mudah-mudahan bisa lancar dan yang penting mah a. Ini yang di gojrok di sini tuh itu. Fi jidha hab. Habis hak besar, hak kecil. Nanti ketemu lagi kompleksnya di sana. Wasyamsi wa duhaha. Itu harus hafal karena memang artinya udah beda. Oke ya, demikian. Dari sini ada yang mau didiskusikan lebih lanjut atau nggak ada? Alhamdulillah, pengen pulang deh. Oke, baik. Sama-sama kita tutup Al-Quran dengan membaca Shadaqallahul Azim. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عنا يا كريم اللهم كما بلغتنا رجب وشعبا فبلغنا رمضان اللهم كما بلغتنا رجب وشعبا فبلغنا رمضان بصحة وعافية وسعة رزق اللهم ربنا زدنا علما نافعا وفهما صاعبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا وهداية دائمة توفيقا للأعمال الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.